Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore dimanapun kalian berada. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan mengenai POP atau pengawasan operasional pertama di bidang hidrologi. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tubagus Adi Fauzan dengan NIM 1012 23 037. Kemudian saya Brian Prasetyawan dengan NIM 1012200072. Selanjutnya, saya Gustaviano Mika Ering, NIM 1012230085. Perkenalkan, nama saya Jonathan Ebaho dengan NIM 101223089. Oke, perkenalkan nama saya Zidan Dwi Prasetyo dengan NIM 101223106. Baik, Oke. terima kasih. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Tahukah kalian apa itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Lalu, bagaimana proses siklus hidrologi berlangsung? Prosesnya begini. Awalnya, air laut mengalami penguapan karena panas matahari. Proses ini disebut dengan proses evaporasi. Evaporasi terjadi karena temperatur permukaan air yang cukup tinggi sehingga molekul-molekul air di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Selain air laut, air yang berada pada tumbuh-tumbuhan juga ikut mengalami proses penguapan. Proses ini dinamakan dengan proses transpirasi. Air yang berada pada tumbuh-tumbuhan ini berasal dari air tanah yang diserap oleh akar tumbuhan yang kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Ketika proses penguapan yang terjadi pada air laut dan terjadi pada tumbuh-tumbuhan berlangsung secara bersamaan, maka proses ini dinamakan dengan proses evapotranspirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara. Proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif lebih rendah hingga berubah menjadi titik-titik air. Lalu, kumpulan titik-titik air ini membentuk sebuah awan. Dan kemudian, awan tersebut berubah wujud dari uap air di atmosfer menjadi curahan atau jatuhnya air ke permukaan bumi, atau biasa kita kenal dengan hujan. Proses ini disebut dengan proses presipitasi. Ketika proses ini terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Sedangkan ketika proses ini terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju dan juga es. Berikutnya, air yang dihasilkan oleh presipitasi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian lagi mengalir di permukaan tanah. Air yang diserap oleh tanah disebut dengan infiltrasi, yaitu gerakan air ke bawah melalui permukaan tanah ke dalam lapisan tanah yang teratas. Infiltrasi menyebabkan air dapat tersedia untuk pertumbuhan tanaman dan air tanah terisi kembali. Sedangkan air yang mengalir di permukaan tanah disebut dengan runoff, yaitu proses pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui aliran selokan, kanal, sungai, dan anak sungai. Umumnya, runoff terjadi karena air yang mengalir tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah.
Air yang mengalir melalui aliran permukaan itu pun menuju ke laut. Siklus ini terjadi berulang-ulang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang slide pertama itu, yaitu adalah apa itu hidrogeologi. Jadi, hidrogeologi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang air di dalam dan di sekitar bumi. Istilah hidrogeologi berasal dari kata hidro yang berarti air, dan geologi yang merujuk pada studi tentang bumi dan materi yang membentuknya. Hidrogeologi mempelajari pergerakan, sifat, distribusi, dan kualitas air dalam sistem akuifer di bawah permukaan bumi. Hal ini melibatkan analisis tentang bagaimana air terperangkap dalam formasi batuan dan tanah, sebagai bagaimana air bergerak melalui pori-pori dan celah-celah di dalam tanah dan batuan, serta bagaimana interaksi antara air tanah dengan air permukaan seperti sungai, danau, dan lautan. Jadi, di sini kami akan tetapkan dan akan berfokus pada satu hal, yaitu mengenai POP atau pengawasan operasional pertama. Oke, jadi apa itu POP? POP adalah pengawasan operasional pertama yang tercantum dalam bidang hidrologi. POP ini merupakan proses pemantauan, pengendalian, dan pengelolaan aktivitas terkait dengan siklus air, sumber daya air, dan kualitas air untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu, kenapa kami memilih POP yang dijadikan topik utama dalam presentasi kali ini? Hal yang membuat kami memilih topik ini adalah pengawasan operasional pertama atau POP berfokus pada pengawasan operasional yang pertama, yang berarti pengawasan yang dilakukan sebelum operasional berlangsung. POP digunakan untuk memastikan bahwa operasional yang akan dilakukan telah sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Penggunaan alat canggih juga digunakan oleh POP seperti alat pengukur sifat fisik dan kimia air tanah untuk memantau kualitas air tanah dan memprediksi pergerakan air tanah. POP juga berperan dalam pengembangan sumber daya air tanah, seperti analisis data pengukuran air tanah dan perencanaan sistem pengairan yang efektif. Selain itu, POP ini memberikan dampak yang sangat baik dalam menentukan kualitas air yang diproduksi karena memenuhi baku mutu kualitas air yang telah ditetapkan dan tidak memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan sekitar. Regulasi POP. Peran pengawas operasional pertama sebagai lini depan supervisor yang membawahi langsung para karyawan di tingkat pelaksana dan bertanggung jawab dalam pengelolaan K3 pertambangan. Bisa dilihat dari keputusan Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral yang isinya terkait bahwa peran petugas pengawas itu bisa diangkat jika sudah memiliki kompetensi yang sesuai standar. Tujuan pembekalan sertifikasi POP ini adalah dengan diperolehnya pengakuan secara nasional melalui Badan Sertifikasi Profesi untuk jabatan kerja pengawas operasional pertama di pertambangan. Tujuan pelatihan sertifikasi POP yang pertama memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para pekerja tambang dan pengawas terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pertambangan. Yang kedua, membantu peserta untuk dapat memenuhi standar kompetensi pengawas operasional pertama yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, mempersiapkan peserta untuk dapat mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Dan yang terakhir, meningkatkan kepedulian dan kesadaran peserta pelatihan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi beberapa untuk tujuan-tujuan ini yang lebih tepatnya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di pertambangan. Materi diklat sertifikasi POP diantaranya peraturan K3 di pertambangan, dasar-dasar lingkungan hidup, hazard identification, risk assessment dan risk control, job safety analysis atau JSA, teknik inspeksi dan pengamatan, safety meeting atau pertemuan K3, teknik pemeriksaan kecelakaan atau investigasi, safety accountability atau tanggung gugat K3 pengawas operasional, dan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan LSP yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sekarang kita akan membahas tujuan pengawasan operasional.
Tujuan pengawasan operasional seorang hidrologi adalah untuk memastikan keselamatan, efisiensi, dan kualitas kegiatan operasional pertambangan yang terkait dengan sumber daya air bawah tanah. Berikut adalah beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Memastikan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar dengan mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan, seperti penggunaan peralatan dan teknologi yang aman dan efektif. Yang kedua, efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi operasional dengan memantau dan mengendalikan penggunaan sumber daya air bawah tanah, serta mengoptimalkan proses produksi untuk mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, kualitas. Memastikan kualitas sumber daya air bawah tanah yang dihasilkan dengan melakukan inspeksi dan pengujian terhadap parameter hidrologi dan geoteknik yang relevan. Yang keempat, pengawasan teknis. Memastikan bahwa semua kegiatan operasional memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta standar teknis dan lingkungan. Sekarang kita akan membahas tentang tahapan untuk menjadi pengawas operasional pertama atau POP di bidang hidrologi. Yang pertama adalah pendidikan formal. Mendapatkan gelar sarjana S1 dalam bidang geologi, teknik lingkungan, hidrologi, atau bidang terkait. Mengikuti kursus atau pelatihan tambahan yang berkaitan dengan hidrologi, teknik pengawasan, dan manajemen sumber daya air. Kedua, pengalaman kerja. Mengumpulkan pengalaman praktis melalui magang atau pekerjaan lapangan yang terkait dengan hidrologi atau pengawasan operasional. Terlibat dalam proyek-proyek hidrologi untuk memahami praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Yang ketiga, pelatihan dan sertifikasi. Mengikuti pelatihan khusus yang ditawarkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang untuk mendapatkan sertifikasi sebagai POP. Mendapatkan sertifikasi resmi yang diakui oleh badan profesional atau pemerintah sebagai bukti kompetensi dalam bidang pengawasan operasional hidrologi. Yang keempat, keterampilan teknis dan non-teknis. Mengembangkan keterampilan teknis dalam pemantauan air tanah, analisis data, penggunaan peralatan pengawasan, dan interpretasi hasil. Meningkatkan kemampuan komunikasi untuk berinteraksi dengan tim, menyusun laporan, dan memberikan presentasi. Mengembangkan kemampuan manajemen proyek, waktu, dan sumber daya untuk mengelola pengawasan operasional secara efektif. Oke, selanjutnya peran POP dalam pengelolaan sumber daya air. Yang pertama itu pengawasan teknis. Pengawasan operasional pertama memantau dan mengendalikan kegiatan operasional teknis, seperti penggunaan peralatan dan teknologi, untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional dilakukan dengan cara yang aman dan efektif. Yang kedua, pengawasan efisiensi. Pengawasan operasional pertama memastikan bahwa semua kegiatan operasional memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta standar teknis dan lingkungan. Yang ketiga itu pengawasan keselamatan. Pengawasan operasional pertama memantau dan mengendalikan kegiatan operasional yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan seperti penggunaan peralatan dan teknologi yang aman dan efektif. Yang keempat, pengawasan compliance. POP memastikan bahwa semua kegiatan operasional yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta standar teknis dan lingkungan. Selanjutnya, peran-peran pada hidrologi lainnya. Yang pertama itu pemodelan siklus hidrologi. Yang kedua, analisis kualitas air. Yang ketiga, evaluasi karakteristik geologi air tanah. Dan yang terakhir, pengembangan rencana pengolahan sumber daya air. Berikut merupakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu pengawasan operasional pertama atau POP bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan pekerjaan di perusahaan hidrologi, dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerjasama, memantau, mengendalikan, dan mengelola kegiatan yang berkaitan dengan sirkulasi air, sumber daya air, dan kualitas air sesuai dengan rencana, kebijakan, dan prosedur yang disetujui oleh pemerintah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, dan berikut merupakan referensi yang kami pakai.